Kan banyak nih masyarakat kita dokter sahabat Indra di rumah, kalau belum parah banget atau cuma gatal-gatal nggak akan berobat. Nah, komplikasi terbesar nih atau paling parah nih kalau skabies tidak diobati gimana dokter? Komplikasi terparah ya, dari yang teringan dulu ya. Teringan boleh dokter. Yang paling ringan adalah timbulnya infeksi sekunder, yang saya jelaskan juga tadi. Karena kan digaruk, kulitnya luka, jadi gampang masuk bakteri hingga timbul infeksi sekunder ya. Kemudian yang kedua, komplikasinya biasanya dia akan timbul hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Jadi kulitnya akan menghitam, bekasnya menghitam atau menimbulkan bercak putih. Halo sahabat Indrayana, welcome back ke podcast sahabat Indrayana. Kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial, itu dokter spesialis kulit dan kelamin. Kali ini materi kita adalah tentang skabies. Halo, selamat siang dokter. Ya, halo, selamat siang. Gimana kabarnya dokter? Ya, baik. Oke, mungkin perkenalan dulu dokter. Nama lengkap sama sahabat Indrayana di rumah. Ya, saya Dr. Siska Dewi, dokter spesialis kulit dan kelamin di Klinik Indrajana. Oke, seperti materi yang kita bilang launching dari awal, skabies. Nah, skabies atau juga dikenal dengan kudis adalah salah satu masalah kulit yang sangat banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita pengen tahu nih apa tuh skabies. Halo dokter, gimana dokter? Apa tuh skabies dokter? Ya, skabies sendiri adalah suatu infeksi pada kulit yang disebabkan oleh kutu, atau nama latinnya adalah Scabies sarcopte varian hominis. Ya, infeksi ini biasanya timbul bisa pada segala usia, pada segala etnis, dan pada segala status sosial ekonomi. Oke dokter, berarti memang bisa dialami semua orang ya dokter ya? Ya, merupakan penyakit yang umum, memang bisa timbul pada semua orang. Oke, penyebab utamanya skabies ini apa dokter? Penyebab utamanya adalah infeksi kutu itu sendiri, yaitu kutu Sarcoptes scabiei ini. Oke, Sarcoptes scabiei itu penyebabnya dokter ya, nama kutunya. Nah, tanda dan gejala orang memiliki skabies ini apa dokter? Tanda dan gejala yang pasti adalah gatal ya, terutama gatal yang timbul atau menghebat pada malam hari. Kemudian dia akan menyerang pada individu yang berkelompok atau pada satu rumah ya, atau yang tinggal pada satu tempat ya, yang lingkungannya padat. Kemudian tandanya adalah timbulnya ruam-ruam pada kulit. Ya, bisa berupa bintik, bisa berupa ada nanah, bisa ada berupa gambaran terowongan pada kulit. Oke, begitu ya dokter ya. Nah, faktor risiko orang yang akan memiliki penyakit skabies ini atau siapa yang berisiko tinggi nih dokter? Faktor risiko atau orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit skabies ini adalah satu, yang higienanya kurang. Pada orang-orang yang tinggal di lingkungan yang padat, di lingkungan yang banyak ditinggali oleh sekelompok individu. Terus kemudian pada orang-orang yang sering saling meminjamkan barang-barang pribadinya, sehingga akan memudahkan penularan dari penyakit skabies ini. Nah pertanyaannya ada dokter bahwa ternyata skabies ini adalah karena kutu. Nah, apakah ada nanti kecenderungan dari orang ke orang bisa menular dokter atau seperti apa? Ya, memang penyakit ini adalah ditularkan dari orang ke orang, sangat cepat penularannya. Karena itu dia gampang sekali penularan pada lingkungan yang padat, yang terisi oleh banyak orang. Jadi nanti dia akan menularkan berkelompok. Itu adalah salah satu ciri khas dari skabies. Oke dokter. Nah, pemeriksaan apa yang dilakukan pada orang yang memang menyatakan bahwa dia terkena penyakit skabies? Bagaimana dokter? Ya, sebelum melakukan pemeriksaan untuk skabies, biasanya pasien akan datang dengan keluhan yang khas, yaitu keluhan yang khas adalah adanya gatal, terutama pada malam hari. Kemudian biasanya dia akan timbul pada orang yang tinggal dalam satu rumah atau pada keluarga. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya ruam-ruam pada kulit seperti yang saya katakan tadi. Bila ada keluhan seperti itu, kita akan mencurigai ini adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh skabies. Karena gatal itu banyak sekali penyebabnya ya. Betul sekali, dokter. Kemudian ada tanda gejala yang gambarannya khas skabies. Kemudian kita akan lakukan penegakan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya dilakukan pemeriksaan kerokan kulit ya. Dari kerokan kulit itu kita akan lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Nanti akan ketemu adanya entah kutu, entah larvanya,
entah telurnya, entah dari kotorannya. Oke. Bila sudah ditemukan, berarti itu tegak gambaran dari skabiesnya. Kemudian selain keruakan kulit, kita bisa lakukan dengan alat yang namanya pemeriksaan dermoskopi ya. Dari situ juga kita bisa melihat adanya gambaran kutu tadi. Kemudian bisa juga melakukan dengan pemeriksaan histopatologi, Oke. yaitu mengambil jaringan kulit, sampel kulit, kemudian diperiksa di lab. Di situ juga akan ditemukan gambarannya kutu. Bila sudah ditemukan gambaran kutu, kita dapat menegakkan itu suatu skabies. Oke dokter, saya tertarik tadi bahwa dokter menyatakan bahwa skabies ini tanda dan gejalanya salah satunya gatal. Nah, beda dengan gatal skabies dengan gatal yang lain ada nggak dok ciri khasnya? Bedanya adalah kalau skabies itu dia gatalnya cenderung pada malam hari. Pada malam hari. Pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena kutu itu akan bergerak aktif pada malam hari di bawah kulit untuk membentuk terowongan untuk menaruh si telur-telurnya ini ya. Itu yang menyebabkan gatalnya hebat pada malam hari. Terus kemudian adanya ruam-ruam kulit yang pada area-area khas tempat kutunya ada. Seperti pada sela jari tangan, sela jari kaki, area lipatan, seperti lipat payudara ya, pada area pusar, perut bagian bawah, pada area kelamin. Oke dokter, nah tadi dokter sudah mengungkapkan bahwa ada gejalanya dan juga ada pemeriksaannya. Penanganan medis yang dilakukan seperti apa dokter untuk skabies ini? Untuk terapi, pilihan terapi utama adalah diberikan antiskabies ya. Obat ini biasanya bentuknya adalah berupa lotion. Lotion yang akan dioleskan ke seluruh tubuh pada malam hari sebelum tidur. Yang diberikan, yang paling umum diberikan di Indonesia adalah yang mengandung permetrin. Oke. Untuk terapi pemberian permetrin ini tidak terbatas hanya diberikan pada pasien saja. Seluruh anggota rumah, seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah harus diobati juga untuk memutus rantai penularan ya. Kemudian obat ini hanya digunakan sekali, bukan digunakan setiap hari. Kemudian kita akan berikan, biasanya kan keluhannya gatal nih, kita akan berikan antihistamin untuk mengurangi gatalnya supaya pasien tidak terlalu sering menggaruk ya, karena kalau menggaruk itu resikonya akan timbul infeksi sekunder. Kemudian juga kita akan berikan salep antibiotika yang digunakan setiap hari pada ruam-ruam kulitnya untuk mencegah timbulnya infeksi sekunder tadi. Oke dokter. Nah, ada muncul nih artikel kesehatan yang menyatakan bahwa penurunan daya tahan tubuh risiko tinggi untuk skabies. Ya. Itu betul nggak sih? Ya, benar-benar. Pada pasien-pasien yang status imun tubuhnya turun, seperti pada pasien HIV, pada pasien yang mengalami transplantasi organ, biasanya dia akan meminum obat yang fungsinya untuk menurunkan sistem imun ya. Kemudian pada pasien usia tua, ini rentan sekali untuk terkena skabies. Biasanya yang muncul pada pasien-pasien seperti ini adalah skabies yang jenis skabies Norwegian. Skabies Norwegian ini berbeda dengan skabies yang umum timbul atau seperti yang saya jelaskan tadi. Gambarannya berbeda. Pasien biasanya mengeluh rasa gatal yang sangat minimal atau tidak gatal sama sekali. Kemudian ruam kulitnya dia akan timbul berupa sisik yang sangat tebal di seluruh tubuh. Ya, itu gambaran umumnya. Kemudian selain pada pasien-pasien seperti itu juga biasanya muncul pada pasien yang ada gangguan fungsi sensoris, pada pasien dengan kusta. Dengan kusta kan pasien itu ada hilang rasa raba ya, rasa sensorisnya. Itu biasanya muncul pada pasien dengan itu kusta. Pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa, pada pasien dengan gangguan mental. Itu biasanya akan sering terkena skabies yang tipe Norwegian ini. Oke dokter. Nah, kan banyak nih masyarakat kita dokter sahabat yang di rumah. Kalau belum parah banget atau cuma gatal-gatal nggak akan berobat. Nah, komplikasi terbesar nih atau paling parah nih kalau skabies tidak diobati gimana dokter? Komplikasi terparah ya, dari yang teringan dulu ya. Teringan boleh dokter. Yang paling ringan adalah timbulnya infeksi sekunder, yang saya jelaskan juga tadi. Karena kan digaruk, kulitnya luka, jadi gampang masuk bakteri, hingga timbul infeksi sekunder ya. Kemudian yang kedua, komplikasinya biasanya dia akan timbul hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Jadi kulitnya akan menghitam, bekasnya menghitam, atau menimbulkan bercak putih. Kemudian akan terjadi infeksi pada kelenjar getah bening ya. Kemudian bisa timbul infeksi kulit yang lebih dalam, yaitu erisiplas atau selulitis. Kemudian karena adanya garukan atau dari kutunya itu sendiri dia masuk ke dalam tubuh,
juga akan terbawa bakteri Streptococcus, Staphylococcus, itu akan menimbulkan infeksi bakteri yang meluas, akan menimbulkan infeksi pada ginjal yang di kemudian hari dia akan menyebabkan bisa timbul gangguan pada ginjal itu sendiri. Oke dokter, wow, lengkap banget ya, udah dibahas gejalanya, dibahas pemeriksaannya, penanganan medisnya, tips supaya terhindar dari skabies ini apa dok? Boleh Ya. di-share? Jaga higiene ya, rutin lakukan kebersihan pada kulit, mandi teratur ya. Kemudian juga jaga atau hindari kebiasaan saling meminjamkan barang-barang pribadi ya, karena penularannya selain dari kontak kulit langsung bisa dari barang yang digunakan oleh penderita skabies seperti pakaian ya, selimut ya, sarung ya, seperti itu, spray, itu bisa dari situ sumber penularannya. Jadi hindari tukar-menukar barang pribadi. Oke, thank you dokter atas podcast hari ini. Sahabat Indrayana, tadi dibahas bagaimana tanda dan gejalanya. Jika Anda memiliki tanda dan gejala skabies, langsung saja konsultasikan dengan dokter kulit terdekat Anda atau langsung aja ke klinik utama dokter Indrayana. Terima kasih dokter sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Mungkin kita ketemu di podcast berikutnya dokter. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Indrayana, salam sehat. Sampai.